Oke guys, balik lagi di sini di channel YouTube Dex Motovlog. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video. Kiranya apa yang harus diubah atau diganti dari motor kalian, semisalkan kalian baru mengambil motor baru. Oke, tapi sebelumnya saya minta maaf dikarenakan untuk video terbaru ini sangat lama ditunggu-tunggu sampai baru bisa dibuat saat ini. Dikarenakan untuk sebelum-sebelumnya saya sedang ada ujian, dan pada saat ujian selesai, saat mau merecord selalu hujan, dan pada kali ini baru ada kesempatannya. Langsung saja kita masuk kepada topiknya. Yang pertama, menurut saya mungkin semisalkan kalian yang suka dari touring, kalian menurut saya lebih baik semisalkan untuk budget kalian tidak cukup untuk mengupgrade seluruh pengereman. Lebih baik kalian mengupgrade saja. Untuk pertama-tamanya adalah selang rem. Bisa dilihat maksud selang rem yang ini, bukan reservoir ya, yaitu selang rem seperti ini. Lebih baik menggunakan rajutan dari stainless seperti ini, dikarenakan untuk yang standar kan dia dari karet, dia bisa memuai saat minyak rem kalian mendidih. Dan juga untuk penggantian pada minyak remnya, menurut saya untuk minyak rem yang bagus sekarang adalah Motul DOT 5,1. Dikarenakan untuk titik didihnya sangat tinggi dan saya sudah merasakannya juga. Untuk rem saya lebih masuk ke dalam dan juga amit-amit semisalkan blong. Kalau blong juga belum pernah kedapatan, tapi kalau lebih masuk sudah pernah. Tapi feel-nya hanya lebih masuk, tapi saat direm atau ditekan tuas remnya dia masih sangat menggigit. Dikarenakan dari minyak rem dan juga selang rem yang mumpuni. Oke, kalau semisalkan kalian juga memiliki budget yang lebih, bisa kalian upgrade seperti yang punya saya. Di sini saya menggunakan Brembo untuk depan dan belakang. Dan untuk motor ini serinya ABS, jadi selang remnya seperti ini. Ada 4 biji ya untuk selangnya yang dipakai. Nah, selanjutnya selain dari pengereman, yaitu ban. Ban juga sangat penting dikala kalian ingin jalan jauh atau suka touring-touring lah. Dikarenakan mengapa? Semisalkan untuk ban yang standar itu pasti diperuntukkan untuk harian, hanya untuk di dalam daerah kalian atau dalam kota kalian. Tapi kalau misalkan kalian sudah mengganti ban dengan merek ya seperti Corsa atau Pirelli atau Michelin atau Batlux, itu sudah pasti saat kalian touring feel-nya pasti berbeda. Semisalkan kalian touring pertama menggunakan ban standar. Nah, kalau kalian menggunakan ban standar dari ukurannya tidak terlalu bulat, otomatis kalian tidak bisa terlalu merebah. Ataupun saat di posisi jalan yang licin, tambah lagi ada yang garis tengah di marka jalan itu yang di tengah. Saat kalian menginjak itu, otomatis meskipun motor kalian lurus, bisa jadi oleng untuk ban belakangnya karena itu sangat licin. Jadi lebih baik kalian mengganti seperti yang telah saya sebutkan tadi untuk merek-merek bannya. Dan yang saya rasakan juga untuk yang depan ini, saya menggunakan Corsa R93. Ada beberapa hari yang lalu kami jalan sedikit jauh, saya menggunakan ban ini dan saya rasakan untuk ban ini sudah cukup mumpuni juga. Ternyata selama ini saya pikir semisalkan seperti Corsa itu masih kurang baik, tetap lebih baik ban-ban branded seperti Batlux dan lain-lain. Tetapi setelah saya rasakan dia sudah cukup bagus. Maybe untuk nextnya akan saya buatkan video bagaimana sih feel dari ban ini, atau rasa saat kalian menggunakan ban ini. Kalau menurut opini saya pribadi yang bisa saya sampaikan saat ini, untuk ban ini dia cukup menggigit, tidak terasa ada slap meskipun di jalan yang basah. Oke, yang selanjutnya semisalkan kalian hobi-hobi untuk touring atau menggunakan motor jarak jauh, sebenarnya lebih baik kalau bisa dilihat untuk motor saya di sini buntutnya sudah dilepas, sudah tidak ada buntut lagi atau spakbornya.
Saya melepas buntutnya dikarenakan ada satu hal. Untuk spakbor CBR 250 double R, kalau misalkan kalian sudah pernah lihat, untuk besinya mungkin hanya seperti ini lebarnya. Dan saya rasa untuk spakbornya sedikit unfaedah ya guys. Untuk beceknya tetap naik. Jadi saya mengambil kesimpulan, saya lepas juga. Dikarenakan satu, saya menggunakan racing. Spakbor semisalkan dipasang tanpa plat nomor, itu sangat tidak enak untuk dipandang. Dan di kota saya sudah menggunakan etle atau bisa dikatakan juga tilang elektronik. Makanya di depan sini tidak ada plat nomor, belakang juga tidak menggunakan plat nomor. Dikarenakan mengapa? Semisalkan kalian parkir di perempatan yang ada lampu merah, biasanya etle ditaruh di sana. Nah kan untuk penilangan etles yang saya tahu untuk di daerah saya, mereka mengambil foto tentang pelanggaran apa yang dilakukan dan mereka melacak plat nomor kita. Semisalkan nanti untuk membayar pajak, ongkosnya akan menjadi lebih tinggi karena di dalam pajak itu sudah terdapat lagi pelanggaran yang telah kita lakukan. Nah semisalkan seperti itu, berarti kalau kita melakukan pelanggaran yang sama tapi berkali-kali, yang saya pikirkan mungkin untuk pembayarannya akan lebih mahal. Jadi untuk menjaga dari hal itu ya lebih baik saya melakukan hal seperti ini. Dan juga untuk di kota saya CBR 250 yang warna ini red racing baru saya seorang yang punya. Jadi semisalkan kalau ada yang bilang tidak memasang plat, kemungkinan besar kalau hilang susah dicari. Menurut saya tidak juga. Misalkan kalaupun hilang dan didapatkan cuma di dalam kota juga, otomatis sangat mudah untuk diketahui. Meskipun untuk dari nomor rangka, nomor mesin sudah dihilangkan, tapi kan tetap namanya saya ownernya. Saya tahu di bagian mana ada sedikit lecet, ada kerusakan, tetap pasti akan ketahuan. Jadi saya pikir untuk plat nomornya nanti saja misalkan ada sesuatu yang sangat penting, ya dengan terpaksa pasang kembali. Dan juga satu, semisalkan kalian ingin motor kalian terlihat bagus, tapi tidak mau seperti di bagian plat nomor ada baut-bautnya, dan pada akhirnya menggunakan sendal yang dipotong dan dilem ke dudukan plat nomor. Menurut saya itu sangat tidak baik, dikarenakan mengapa? Kalian tidak bisa mengetahui apakah lem itu melekat dengan sempurna, apakah dia hanya menutupi sebagian atau menutupi keseluruhan dari yang media yang kalian gunakan. Misalkan dia tidak menutupi semua. Nah, untuk plat nomor yang CBR 250, dia ada di depan sini. Kalian sedang speeding dan plat kalian terlepas. Ya, otomatis kan menakutkan juga. Misalkan posisi kalian ya seperti ini. Platnya terbang. Kalau kena helm terus kalian memakai helm full face dan juga visornya diturunkan, kemungkinan selamat. Tapi kalau kalian tidak menggunakan helm ya kemungkinan besar kena. Dan juga satu, dengan cara seperti itu kalaupun diaplikasikan ke plat nomor di bagian belakang, kemungkinan kalau dia terlepas dia bisa mengakibatkan kecelakaan kepada orang lain. Oke, yang selanjutnya yang menurut saya juga penting dalam penggantian part-part, misalkan kalian ingin touring dan lain-lain, yaitu ini frame slider. Menurut saya untuk frame slider yang saya pakai ini adalah Agna Inspire. Saya sudah melihat bagaimana kekuatan Agna di motor teman saya. Dia sempat crash juga tapi cuma pelan. Dan untuk frame slidernya masih utuh. Dibandingkan dengan punya saya yang dulu, waktu masih di motor lama, saya menggunakan RNG. Entah mengapa waktu jatuh, mungkin juga karena kontur jalannya ya. Kalau di daerah saya biasanya disebut aspal halua atau bisa dikatakan aspal-aspal lama yang sudah sangat terkikis. Nah, waktu jatuh untuk frame slidernya langsung bengkok menekuk ke dalam dan pada akhirnya sudah tidak bisa diperbaiki dan terpaksa harus dilepas. Untuk harganya saja si RNG ada di angka 2 jutaan dan Agna Inspire itu hanya ada di angka 850.000 yang lalu waktu saya membelinya.
Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa lebih baik saya menggunakan Akna dibandingkan dengan RNG. Dan salah satu hal yang mengakibatkan saya menggunakan frame slider yaitu fairing. Untuk bukan satu set ya, satu pitches yang bagian sini. Untuk fairing CBR 250 double air ini dia terdiri dari 3 bagian sebenarnya. Atas sini, samping dan juga undercowl-nya. Nah, untuk bagian samping saja untuk harganya sudah 1.500.000. Nah, semisalkan kalau kalian menggunakan frame slider, mungkin kalaupun ada, dia mungkin hanya baret kecil. Dan semisalkan baret kecil kan banyak sekarang yang jual macam obat-obat gitu. Taruh sedikit, gosok-gosok, mungkin baretnya hilang. Nah, lebih baik kan kita mengorbankan 850.000 tapi bisa digunakan berkali-kali dibandingkan dengan fairing kita yang jatuh sampai pecah ataupun lecet sampai ya sudah sangat tidak layak dipandang dan juga dengan terpaksa harus diganti. Itu juga kan akan menambah ongkos kalian. Jadi ya menurut saya hal-hal yang penting ini saja yang telah saya katakan di saat kalian mengambil motor baru, entah dari CBR atau motor-motor lain. Intinya yang saya merasa penting itu adalah pengereman, ban, dan juga frame slider untuk keselamatan kalian. Oke guys, ini saja atau sekian saja video yang bisa saya berikan kepada kalian tentang mengenai part apa saja yang bisa diganti atau langsung diubah setelah motor kalian sampai. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, share video ini, dan jangan lupa lagi untuk subscribe channel ini. See you guys.